Yalah, kita ikut aja lah mana-mana yang sudah difatwakan, mana-mana yang sudah ditetapkan. Kita mesti taat, mesti ikut apa yang Majelis Ugama sudah tetapkan. Karena Majelis Ugama ini kan semua paham, semua tahu hal syariat, hukum syariat, kaedah syariat, semua hal ehwal agama, jabatan agama itu semua sudah paham, sudah tahu. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai kaum yang mengaku beragama Islam, mesti taat kepada apa-apa yang sudah ditetapkan, apa-apa yang sudah dirancangkan ataupun sudah difatwakan oleh Majelis Ulama atau Majelis Ugama. Tahukah kau bahwasanya Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali dirimu? Tahukah kau Allah tempat sebaik-baiknya tempat kembali? Tiada yang lain tempat kembali kecuali diri yang maha suci, yaitu diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal diri yang suci akan mengenal diri yang suci juga. Mengenal diri yang suci mestilah diri yang sudah suci. Apabila diri yang belum suci tidak akan pernah mengenali diri yang suci. Apabila diri yang tidak suci, yang tak pernah mau suci, tidak akan pernah kenal dengan diri yang suci. Terlebih-lebih nak mengenali diri yang maha suci. Apabila kamu hendak mengenali diri Tuhanmu yang maha suci, maka hendaklah mengenal dirinya yang suci. Apabila kamu nak mengenali diri Tuhanmu yang maha suci, hendaklah kamu mengenali dirimu yang suci. Sesungguhnya dirimu itu adalah diri yang sudah disucikan oleh diri yang maha suci, sebagaimana kau dilahirkan ke dunia ini. Ketahuilah semasa kau dizahirkan, ketahuilah semasa kau ditajalikan, ketahuilah semasa kau dinyatakan dirimu sudahlah suci. Ingatlah ketika kau dilahirkan, ketahuilah semasa kau dibentuk di dalam rahim ibumu, maka Allah lah yang membentuk rupa wajahmu, bentukmu di dalam rahim ibumu. Setelah kau selesai terproses jadi insan, setelah kau dibentuk menjadi manusia yang dikhendaki akan dijadikan khalifatullah, surah An-Nahl ayat 78, sesungguhnya Allah lah yang mengeluarkan kau dari dalam perut ibumu. Sudah pun kau dizahirkan, yang sebelumnya kau diciptakan, dizahirkan, dibentuk di dalam rahim ibumu, di surat Al-Imran ayat 6, maka Allah pula lah yang menzahirkan dirimu, yang mengeluarkan dirimu, yang menyatakan dirimu dari dalam perut ibumu. Yang ketika itu ibumu tidak mengetahui
Allah menciptakan dirimu, Allah menzahirkan dirimu, membentuk wajahmu, rupamu yang mengikuti kehendak Allah itu sendiri. Di surat Al-Imran ayat 6. Apabila di dalam 6 masa kau diciptakan, hari yang ke-7 kau sempurna dalam kejadianmu, ketahuilah bahwasanya dirimu suci. Tiap-tiap anak yang dilahirkan, tiap-tiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Tiada satupun manusia yang dilahirkan dalam keadaan kotor. Tidak ada seorang anak Adam yang dilahirkan tidak dalam keadaan suci. Apakah dirimu mengetahui? Apakah dirimu memahami? Apakah dirimu tahu sesungguhnya awalnya dirimu itu suci? Kau dikehendaki kembali kepada diri Tuhanmu yang maha suci. Kau diminta untuk kembali ke diri Tuhanmu yang maha suci. Maka Allah lah diri yang maha suci, tempat sekalian kembali diri yang suci pula. Apabila diri Tuhanmu menghendaki dirimu kembali kepada dirinya yang maha suci, maka hendaklah kau mempersiapkan dirimu yang suci itu, yang nak dikembalikan kepada diri yang maha suci juga. Sebelum kau dikendaki, sebelum kau diminta untuk kembali kepada diri yang maha suci, maka kau mesti mengenali dulu dirimu yang suci itu. Bagaimana kau mau kembali kepada diri yang maha suci yang kau sendiri tidak mengenali dirimu itu yang suci? Bagaimana kau mau mengembalikan amanah diri kepada empunya amanah? Bagaimana kau mau mengembalikan hak daripada diri yang maha suci yang kau tak pernah mengenali dirimu yang sebenarnya itu adalah suci? Dirimu yang suci itu tidak akan pernah kembali kepada diri yang maha suci, karena kau tak pernah menjaga, kau tak pernah memelihara kesucian dirimu itu. Kau tak pernah tahu bagaimana menjaga, memelihara diri suci yang diamanahkan kepada dirimu. Ketika sebelum kau dijadikan, ketika satu masa dirimu belum berbentuk apa-apa, ketika dirimu belum boleh disebut apa-apa, ketika itu diambil persaksianmu, ketika itu diambil persaksian dirimu. Di surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sudah pun diambil kesaksianmu, sudah pun diambil ikrarmu, bahwasanya kau mengakui dirimu suci, bahwasanya kau mengakui akan kembali kepada diri maha suci, bahwasanya kau pasti mengembalikan amanah dirimu yang suci itu akan kembali kepada diri yang maha suci. Bagaimana mengembalikan yang awal dirimu itu? Bagaimana nak mengembalikan diri suci yang sebenar-benar dirimu itu boleh kembali
kepada diri yang maha suci. Hanya diri yang sudah suci, hanya diri yang sudah suci barulah diterima oleh diri yang maha suci. Diri yang maha suci itu tidak pernah menerima dirimu yang kotor, yang busuk itu. Yang awalnya dirimu itu, asal kejadian dirimu itu adalah suci, yang selama hidupmu kau kotori, kau sudah merusak daripada kesucian dirimu itu. Yang berpuluh-puluh tahun lamanya kau mengotori dirimu yang suci itu, tidak akan pernah kembali kepada diri yang maha suci. Tidak ada yang memberitahukan kepada dirimu sesungguhnya dirimu itu daripada diri yang maha suci. Apa yang kau akan bawa untuk bekal berjumpa, apa yang kau akan bawa, apa bekal yang kau bawa untuk berjumpa kepada diri yang maha suci, yang dirimu tak pernah suci. Kau tak pernah mensucikan dirimu, yang sebenarnya dirimu itu sudah suci. Yang sebenarnya dirimu itu dizahirkan, ditajalikan, dinyatakan oleh diri yang maha suci. Apa yang kau bawa kepada diri yang maha suci, yaitu diri Allah Subhanahu wa ta'ala, maka esok kuburlah tempat kembalimu. Maka esok kuburanlah tempat kembalimu. Kenapa kuburan tempat kembalimu? Karena tak layak bagi dirimu yang kotor busuk itu untuk berjumpa kepada diri yang maha suci. Hancurlah kau dimakan tanah, binasalah kau, binasalah kau diri jasad, binasalah kau diri jasmani, hancurlah kau diri jasmani yang kau tak pernah kenal diri batinmu itu yang sentiasa suci. Oleh kerana kau jasad, oleh kerana kau jasmani, tubuh yang tak pernah mengenali tubuh diri batinmu, kau tak pernah mengenali apa itu diri batinmu, yaitu dirimu yang suci itu. Sehingga kerana kau jasad, diri batin pun ikut merasakannya. Mengapa kau tak pernah tahu? Mengapa kau tak pernah mau mengerti sesungguhnya dirimu itu suci? Kenapa kau tak pernah mensucikan dirimu? Yang diri zahirmu itu sentiasa kau kotori. Sesungguhnya diri batinmu menghendaki kembali kepada diri Tuhannya yang maha suci. Tapi oleh kerana kau jasad, diri batin pun tak akan pernah kembali kepada Tuhannya, tak akan pernah kembali kepada diri Tuhan. Mengapa diri zahir itu ikut tersiksa, ikut binasa, tak boleh kembali kepada diri yang maha suci? Karena diri zahir, diri batin itu satu, dekat tak bersentuhan, jauh tak berantara. Dekat tidak bercerai, jauh tidak berjarak. Satu tak akan mengenal dua, bukan menyatu, tapi esa adanya. Apabila di kaum awam nak mengenali dirinya,
Bagaimana kaum awam mengenali dirinya? Kenalilah dirimu dari apa-apa yang kau makan. Sesungguhnya dirimu apa-apa yang kau makan. Lihatlah apa yang kau makan. Lihatlah apa yang kau masukkan ke perutmu. Ingatlah apa yang kau makan. Ketahuilah apa yang kau makan. Itulah dirimu. Sampai di sini, apa yang mau ditanyakan? Yang sebenar diri tadi, nama yang sebenar diri tadi. Yang sebenar dirimu itu adalah kesucian dirimu itu sendiri. Yang sebenar-benar dirimu itu akan kembali kepada diri yang maha suci. Dirimu itu, ya, dirimu itu adalah suci. Dirimu itu, ketahuilah dirimu itu suci. Tapi kalau ku buka apa itu dirimu, itu nggak boleh dibuka. Ini YouTube, nggak boleh. Yang boleh dibuka, bagaimana mengetahui diri yang suci. Tak boleh dibuka apa sebenar-benarnya diri suci yang ada pada dirimu itu. Tidaklah sama seorang yang belajar dengan orang yang mendengar. Tak boleh sama orang yang mendengar dengan orang yang belajar. Enak kali kau tengok-tengok YouTube aja langsung kau tahu apa itu dirimu. Sebab waktu kau dilahirkan, ketika masa kau dilahirkan ibumu, dari perut ibumu, kau keluar daripada rahim ibumu, kau tidak bernama. Siapa yang boleh mengeluarkan dari perut ibumu itu? Ibu kau tak pernah ada daya dan upaya. Ibumu tidak pernah punya kuasa. Ibumu itu gerak yang digerakkan, hidup yang dihidupkan. Tidak boleh kau lahir dari perut ibumu, tidak boleh kau keluar dari perut ibumu. Tidak akan boleh. Lalu siapa yang mengeluarkan? Allah. Sebagaimana di surat An-Nahl ayat 78. Mengapa Allah ingin sekali mengeluarkan kau dari perut ibumu? Tentu kenal siapa dirimu. Tentu Allah tahu apa dirimu. Kenapa kau tak pernah ada namamu? Kenapa waktu masa kau dilahirkan itu, sebelum kau dilahirkan itu, kau tidak bernama? Maka tiada satu pun manusia yang boleh mengeluarkan kau dari dalam perut ibumu kecuali Allah. Tidak ada suatu pun makhluk di muka bumi ini yang boleh memanggil kau keluar dari dalam perut ibumu kecuali Allah. Tidak ada satu ilmu pun yang boleh menembus alam rahim. Tidak ada kecuali ilmu Allah. Tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengeluarkan kau dari dalam rahim ibumu kecuali Allah semata-mata. Kecuali kodrat iradat Allah, kecuali kehendak Allah, kau tak akan boleh lahir ke dunia ini kalau bukan kodrat iradat Allah. Maka siapa ketika itu? Siapa namamu ketika itu? Ketika kau dipanggil keluar, maka itu pula lah namamu ketika kau dipanggil untuk kembali menghadap Tuhanmu. Awalnya dengan nama itu kau dipanggil, maka dengan nama itulah kau dipanggil kembali kepada Tuhanmu kembali. Apabila Tuhanmu tidak mengenali dirimu dan kau tidak pernah tahu apa siapa dirimu, maka kau tak akan pernah dipanggil Tuhanmu. Kau tak akan pernah mendapatkan tempat kedudukan
pada diri Tuhanmu. Karena kau tidak dikenali Tuhanmu, maka malaikatlah yang memanggil kau esok. Maka malaikatlah yang mengambil nyawamu. Maka malaikatlah yang mengambil dirimu. Dipisahkan roh kau dengan jasadmu. Dipaksa diri yang zahir itu dengan diri yang batin, sehingga bagaikan bagaikan mengupas seekor kambing, dipisahkan kulit kambing dengan kambing, dipaksa karena diri batinmu meliputi diri zahirmu, dipaksa untuk dipisahkan diri zahir dengan diri batin. Ketahuilah siapa sebenar-benarnya dirimu yang akan dipanggil oleh Tuhanmu yang Maha Suci. Kau tak akan pernah kembali kepada diri yang Maha Suci, karena kau tak mempunyai nama sebenar-benar nama pada dirimu. Kau tak mengetahui apa sebenarnya dirimu itu. Allah tak akan pernah memanggil yang dia tidak kenal. Banyak yang mengaku kenal kepada Allah, tapi tidak pernah dikenal oleh Allah. Banyak yang tahu Tuhannya, tapi tidak pernah ditahu Tuhannya. Banyak yang mengaku tahu Tuhannya, tapi tidak pernah diketahui Tuhannya. Itulah yang dikatakan kenal palsu. Itulah yang dikatakan pura-pura tahu, pura-pura kenal. Sesungguhnya kau tak pernah kenal Tuhan. Anak kamu saja tak kenal sama kau, tak pernah kau dipanggil ayah. Anakmu saja tak pernah kenal dirimu, dia tak akan pernah tahu kepada dirimu. Mengapa kau dipanggil anakmu bernama ayah? Kenapa seorang anak memanggil orang tuanya dengan sebutan ayah? Sementara anak itu manusia, ayah juga manusia. Kenapa si anak memanggil ayah? Kenapa tidak panggil manusia saja? Adakah si anak ini mengenal dirinya manusia, lalu mengenal diri ayahnya yang manusia? Tapi si anak tak pernah memanggil ayahnya dengan sebutan manusia. Si ayah yang manusia tidak pernah memanggil anaknya manusia dengan sebutan manusia. Bagaimana? Pernahkah anak kau memanggil kau itu manusia? Pernahkah seorang ayah memanggil anaknya manusia? Nyata-nyata sama-sama manusia, tapi bukan dipanggil manusia, bukan. Lalu apa sebenarnya dirimu? Tidakkah kau menginginkan kembali kepada Tuhanmu? Inna lillah wa inna lillah ilaihi raji'un. Inna lillah ilaihi raji'un. Apa maknanya itu? Mati kan? Apa makna, apa arti, apa maksud daripada inna lillah ilaihi raji'un? Itulah perjanjian Allah kepada dirimu. Itulah ikrar Allah kepada dirimu. Kau pasti kembali kepadaku, kata Allah. Sesiapa yang tidak menginginkan kembali kepada Tuhannya, sesiapa yang tidak menginginkan kembali kepada Allah Tuhannya, maka dia tidak pernah mau mengetahui apa dirinya, siapa dirinya. Maka kekuburlah, maka ke tanahlah tempat kembalinya. Karena dia mengatakan asal mulanya dari tanah, maka kembali ke tanah. Bagaikan hewan, bagaikan binatang yang tak pernah kenal Tuhannya. Hidupmu sia-sia, umurmu sia-sia, akalmu sia-sia, otakmu rusak sia-sia, rezekimu yang dibagi Tuhanmu sia-sia belaka, karena kau kembali ke kubur, karena kau esok ditanam bagikan hewan.
ketahuilah kematian bagaikan hewan itu seburuk-buruknya kematian, sebaik-baiknya kembali kepada Tuhan yang Maha Suci. Allah Subhanallah, diri yang suci mesti kembali kepada diri yang Maha Suci. Sia-sia umurmu, sia-sia rezeki yang dibagi Allah kepadamu, tidak manfaat usia yang dibagi Allah kepadamu, karena kau tidak mengenal diri Tuhanmu. Kau hidup bagaikan hewan, kau hidup bagaikan binatang. Cara hidupmu cara hewan, cara hidupmu cara binatang, cara makanmu cara makan hewan, cara makanmu cara makan binatang. Hidupmu serba kepura-puraan. Kau pura-pura kenal dirimu, sebenarnya kau tak pernah mengenal dirimu. Kau pura-pura tahu siapa Tuhanmu, sebenarnya kau tak pernah tahu siapa Tuhanmu, apa Tuhanmu, karena kau tak pernah tahu apa dirimu, siapa dirimu. Tidak akan pernah kau mengetahui apa siapa Tuhanmu, karena kau tak pernah tahu, karena kau tidak pernah mau tahu siapa dirimu. Jadi besok kalau mau dimandikan, mau disembahyangkan, nggak usah tahu diri, ya, nggak usah, nggak perlu belajar, nggak perlu mengetahui siapa diri kau sebenarnya. Kalau mau dikubur kau besok, mau dihimpit tanah, ya, mau dicabut malaikat, jangan kau tahu siapa dirimu. Allah tidak pernah mau menyiksa dirimu, tapi dirimu lah yang minta disiksa karena kebodohan dirimu, karena ketidaktahuan dirimu. Kenapa kau dimandikan esok? Itulah kau tak pernah mandi. Allah menunjukkan pada dirimu yang kau tak pernah mandi, kau tak pernah bersuci, makanya dimandikan kau esok. Itulah contoh bahwasanya kau tak pernah mandi suci, kau tak tahu apa makna mandi suci, maka ditunjukkan Allah esok kau pasti dimandikan. Bagaimana kau disembahyangkan? Karena sembahyangmu tak pernah betul, karena sembahyangmu salah, makanya esok kau dinampakkan kau disembahyangkan. Kalau benar mandi sucimu, kalau benar solatmu, kalau benar sembahyangmu, kau tak akan pernah dimandikan, kau tak akan pernah disolatkan, kau tak akan pernah disembahyangkan. Karena mati itu 4 perkara. Mati yang pertama, hancur jasadmu, binasa jasadmu, ruh kau tak akan pernah kembali ke Tuhanmu. Mati perkara kedua, hancur jasadmu, binasa jasadmu, hanya ruh kau saja kembali kepada diri yang Maha Suci. Perkara yang ketiga, kematian yang ketiga, utuh jasadmu, baik jasadmu, tinggal jasadmu di dalam kubur, di dalam tanah, hanya ruh saja yang kembali ke Tuhannya, karena hanya hakikat daripada dirimu saja yang kenal Tuhannya. Mati perkara yang keempat, diri zahir mengenal diri batin, diri batin mengetahui diri zahir, maka diri zahir dan batin kembali bersama-sama menghadap Tuhannya. Jasmani, jasad, batang tubuh, esa kepada ruh, diri batin, diri rahasia, maka diri rahasia membawa diri batin membawa diri zahir, tubuh jasmani jasad kembali bersama-sama kepada Tuhannya. Sebagaimana lahirnya jasad, tubuh bersama-sama lahir dengan ruh, nyawa, jiwa, sempurna lahirnya, sempurna pula kembalinya. Karena kau tidak menyadari siapa dirimu,
kau bukan manusia sebenar-benar manusia, maka kau hendak kembali ke dalam kubur. Matinya kau besok ditanam, dihimpit bumi, busuk kau di dalam tanah itu, tersiksalah kau di dalam tanah itu. Hidupmu tidak berarti apa-apa. Kau tidak kembali ke Tuhanmu. Kau tak pernah menyaksikan Tuhanmu. Kau tak pernah mengetahui Tuhanmu. Kau tak akan pernah kembali ke Tuhanmu. Yang dari Tuhanmu kau diciptakan. Kau tak pernah mengenali amanah dari Tuhanmu. Kau tak pernah menjaga amanah dari Tuhanmu. Kau tak pernah memelihara amanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Karena hidupmu, matimu laksana haiwan. Cara berpikirmu, cara haiwan, cara binatang. Pola pikirmu, pola pikir haiwan, pola pikir binatang. Karena kau sebenarnya bukanlah manusia. Kau setengah manusia. Kau pura-pura manusia. Kau hewan yang berbentuk manusia. Kau binatang yang berupa manusia. Kau binatang yang berwujud manusia. Maka tanahlah tempat kembalimu. Kematian yang kelima, kematian perkara yang kelima, kematian para kaum sufi. Berpindahnya alam fana ke alam barzah, berpindahnya ke alam nyata, ke alam raib. Inilah yang dikatakan kaum sufi, kaum hawasul hawas, para ahlullah, wali Allah, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Allah bebaskan dirimu. Allah tidak pernah mengusik dirimu, tidak pernah menyiksa dirimu. Kau hidup dalam rahimakumullah. Hidupmu tenang, hidupmu nyaman, ad-dunya wal akhirah. Ketahuilah 7 tingkatan nafsu pada dirimu. Ketahuilah 7 tahap kematian. Ketahuilah 7 tahap keilmuan. Ketahuilah 7 tahap alam yang akan kita lalui esok. Ketahuilah 7 lapis dirimu. Ketahuilah 7 hari usiamu. Ketahuilah 7 hari kematianmu. Ketahuilah 7 hari kau dilahirkan. Dalam masa 7 hari kau dilahirkan. Tidak ada kau lahir di luar daripada hari yang 7 itu. Tidak ada kematianmu di luar daripada 7 hari itu. Tidak ada lebih daripada 7 hari usiamu. Yang dicari ya, bukanlah yang akan mencari. Itu yang dicari itu menjadi yang dicari. Itu wahdatul wujud. Banyak yang mengatakan ya, banyak paham dia yang menyembah, maka dia yang disembah. Ini bahasa apa? Maksud dia yang menyembah, dia yang disembah. Ini kacau. Ini bermakna Tuhan yang menyembah, Tuhan yang kena sembah. Apabila kau katakan dia yang mencari dan dia yang dicari, akan menimbulkan kesyirikan. Tuhan tidak pernah mencari diri Tuhan. Tuhan tidak pernah menyembah diri Tuhan. Tuhan tidak pernah menyembah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengenal dirinya karena dirinya sudah Tuhan. Kaulah yang mengenal diri Tuhanmu karena kau sudah dikenalkan diri Tuhanmu. Tuhanmu sudah memperkenalkan diri Tuhanmu kepada dirimu, maka carilah diri Tuhanmu itu. Sesungguhnya kau sudah dikenalkan oleh diri Tuhanmu.
Tuhanmu sudah memperkenalkan dirinya kepada dirimu. Jadi Tuhan sudah memerintahkan kepada dirinya untuk dikenal oleh dirimu. Maka carilah diri Tuhanmu itu, kenalilah diri Tuhanmu itu. Diri Tuhanmu itu asma Muhammad. Diri Tuhanmu itu af'al Muhammad. Diri Tuhanmu itu sifat Muhammad. Diri Tuhanmu itu zat Muhammad yang zahir pada asma Adam. Itulah asma pada dirimu. Zahir pada af'al Adam. Itulah af'al dirimu. Zahir pada sifat Adam. Itulah sifat dirimu. Zahir pada zat Adam. Itulah zat dirimu. Apa dipanggil dirimu itu? Siapa dirimu itu? Adam itu asal kejadian dirimu. Tubuh jasad, tubuh muhaddas, tubuh kasarnya diri Muhammad. Jadi zahirnya diri Muhammad itu tubuh muhaddasnya, tubuh kasarnya diri Adam. Jadi Adam itulah nyata tubuh jasad, tubuh kasar, tubuh muhaddasnya diri Muhammad. Sesungguhnya yang empunya dirilah sudah memperkenalkan dirinya semasa ajali. Itulah tugas, itulah amanah kepada dirimu. Sesungguhnya Tuhanmu sudah pun memperkenalkan dirinya semasa ajali dulu kepada dirimu. Sudah. Maka diri Tuhanmu tidak akan pernah mau tahu lagi kepada dirimu yang esok dirimu tak mau mengenali atau tak kenal kepada diri Tuhanmu. Allah tak mau tahu lagi kepada dirimu yang kau ini esok tak mengenali diri Allah. Dia tak mau tahu lagi itu. Di surat Al-A'raf ayat 173. Yang di 172, alastu birabbikum, kau sudah ikrar, kau sudah janji, kau sudah sumpah bahwasanya kau esok mau kembali ke Tuhanmu, yang esok kau mau mengenali Tuhanmu, yang esok kau mau mengenali dirimu. Di surat Al-A'raf ayat 173, esok apabila kau tak juga mengenali dirimu, kau tak juga mengenali Tuhanmu, maka tunggulah azabku. Kau sudah diberi akal, kau sudah diberi ilmu, kau sudah diberi rezeki, kau sudah diberi hidup, kau sudah diberi mata, sudah diberi pendengaran, sudah diberi telinga, sudah boleh berbicara, kau sudah dibagi sehat, kau sudah dibagi usia. Mengapa kau tak pernah mau mengenali dirimu? Mengapa kau tak pernah mau mengenali diri Tuhanmu? Maka tunggulah azabku, kata Allah. Sia-sialah hidup yang kubagi kepada dirimu. Sia-sialah rezeki yang kubagikan kepada dirimu. Sia-sialah akal, ilmu, pikiran yang kubagi kepada dirimu. Karena itu semua harus kau kembalikan kepada diriku kembali. Karena ruh yang ditiupkan kepada dirimu adalah zat daripada diri Tuhanmu. Asma Muhammad yang nyata kepada diri asma Adam.
af'al nyata Muhammad yang nyata kepada af'al diri Adam, sifat nyata Muhammad yang nyata kepada sifat diri Adam, nyata sifat zat Muhammad yang nyata kepada zat diri Adam. Barulah sempurna Adam. Sempurnanya Adam itu mengandungi asma, af'al, sifat, zat Muhammad. Sempurnanya Muhammad itu mengandungi asma, af'al, sifat, zat diri Allah. Maka Muhammad itu asmaul Allah. Maka Muhammad itu af'alullah. Maka Muhammad itu sifatullah. Maka Muhammad itu zatullah. Itulah diri Allah. Semua itu nyata senyata-nyatanya pada diri Adam. Maka sujudlah semua alam, sujudlah semua sekalian malaikat, kerana Adam menanggung sifat, mengandung asma, af'al, sifat zat Muhammad. Wahai seluruh alam, wahai seluruh malaikat, wahai seluruh makhluk, sujudlah kau kepada Adam, illa iblis. Hanya iblis yang tidak mau patuh, tidak mau taat kepada Allah. Kerana iblis tidak mengenali diri Adam. Kerana iblis tidak mengetahui diri Adam. Al-insan sirhi wa ana syirhu wa sifatihi. Sesungguhnya manusia itu menanggung rahasiaku. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasianya, dan sifat-sifatku. Jadi sirullah itu ditanggung oleh diri Adam. Sesungguhnya sifat-sifat diri Allah itu ditanggung oleh diri Adam. Maka zat diri Muhammad itu zahir pada diri rahasia Adam. Sesungguhnya diri asma, diri af'al, diri sifat, diri zat Muhammad itu nyata pada diri Adam. Maka sempurnalah, maka sempurnalah, nyatalah senyata-nyatanya, tegaklah diri Adam karena asma, af'al, sifat, zat Muhammad. Siapa diri kamu itu sebenarnya? Adam itu asal kejadian dirimu. Muhammad itu kau merasa-rasa Muhammad. Kau tak boleh jadi Muhammad. Muhammad tak boleh jadi kau. Maka kenalilah sebenar-benar dirimu. Barulah kau mengenal sebenar-benar diri Tuhanmu. Bila kau kenal sebenar-benar diri Tuhanmu, maka kau mengenal sebenar-benar Tuhanmu. Lalu apa dirimu?
Lalu siapa dirimu? Kau tak pernah kembali ke Tuhanmu bila kau tak mengenali siapa dirimu. Mengapa kau tak pernah tahu diri Tuhanmu? Kerana kau tak pernah tahu dirimu. Kau tak pernah mengenali dirimu. Kenal dirimu yang nyata, maka kenal diri Tuhanmu yang nyata. Kenal dirimu rata-rata, kau mengenal dirimu rata-rata, barulah kau mengenal diri Tuhanmu yang nyata. Bila kau kenal diri Tuhanmu yang nyata, maka binasalah dirimu yang nyata. Hiduplah selama-lamanya diri zahirmu dan diri batinmu bila kau mengenali diri Tuhanmu yang nyata dan yang rahasia. Man arafaha nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasad. Itu makanya berbahagialah, ya, beruntunglah apabila berjumpa kepada yang sudah berjumpa Tuhan. Beruntunglah, berbahagialah sesiapa yang sudah berjumpa kepada yang sudah kenal Tuhannya. Maka kau akan dibagi tahu siapa dirimu sebenarnya, apa kau sebenarnya. Karena yang sudah berjumpa Tuhannya, yang sudah kenal Tuhannya, barulah boleh membagi tahu siapa dirimu sebenarnya, siapa kau sebenarnya, apa kau sebenar-benar kau, siapa kau sebenar-benar kau. Maka insya Allah kau akan dipanggil diri Tuhanmu yang bermaksud inna lillah ilahi raji'un. Berawal tiada berakhir, itulah diri Tuhanmu. Berawal tiada berakhir, itulah diri sebenar-benar diri. Berawal berakhir, itulah diri tak tahu diri, makanya diri tak pernah kembali. Tiada berawal, tiada berakhir, itulah diri sebenar-benar diri Tuhanmu. Tiadalah yang berawal, tiadalah yang mengawali diri Tuhanmu, tiadalah yang mengakhiri diri Tuhanmu. Ada yang mengawali dirimu, tiada yang mengakhiri dirimu. Itulah diri sebenar-benar dirimu. Kenapa kau tak pernah mengenali dirimu? Berawal dirimu, maka berakhirlah dirimu. Itulah dirimu yang tak pernah mau mengenali dirimu, sehingga dirimu tak pernah kembali kepada diri Tuhanmu. Kau bukan diri sebenar-benar diri. Kau diri yang palsu. Kau diri yang tak pernah tahu mengenal diri Tuhanmu, sehingga kau tak akan pernah kembali kepada diri empunya dirimu. Kenapa kau tak cari yang sudah mengenali diri? Mengapa kau tak pernah tahu? Mengapa kau tak pernah cari yang sudah mengenali diri Tuhanmu, sehingga kau akan mendapatkan mengenali diri Tuhanmu? Carilah yang sudah berjumpa dengan dirinya, mengetahui diri Tuhannya. Carilah yang sudah kenal diri Tuhannya, karena dia kenal dirinya. Kita ikut aja lah mana-mana yang sudah difatwakan, mana-mana yang sudah ditetapkan. Kita mesti taat, mesti ikut apa yang Majelis Ugama sudah tetapkan. Karena Majelis Ugama ini kan semua paham, semua tahu hal syariat, hukum syariat, kaidah syariat, semua hal ahwal agama, jabatan agama itu semua sudah paham, sudah tahu.
Jadi kita sebagai rakyat, sebagai kaum yang mengaku beragama Islam, mesti taat kepada apa-apa yang sudah ditetapkan, apa-apa yang sudah dirancangkan ataupun sudah difatwakan oleh majelis ulama atau majelis agama. Tahukah kau bahwasannya Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali dirimu? Tahukah kau Allah tempat sebaik-baiknya tempat kembali? Tiada yang lain tempat kembali kecuali diri yang maha suci, yaitu diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal diri yang suci akan mengenal diri yang suci juga. Mengenal diri yang suci mestilah diri yang sudah suci. Apabila diri yang belum suci, tidak akan pernah mengenali diri yang suci. Apabila diri yang tidak suci, yang tak pernah mau suci, tidak akan pernah kenal dengan diri yang suci. Terlebih-lebih nak mengenali diri yang maha suci. Apabila kamu hendak mengenali diri Tuhanmu yang maha suci, maka hendaklah mengenal dirinya yang suci. Apabila kamu nak mengenali diri Tuhanmu yang maha suci, hendaklah kamu mengenali dirimu yang suci. Sesungguhnya dirimu itu adalah diri yang sudah disucikan oleh diri yang maha suci, sebagaimana kau dilahirkan ke dunia ini. Ketahuilah semasa kau dizahirkan, ketahuilah semasa kau ditajalikan, ketahuilah semasa kau dinyatakan dirimu sudahlah suci. Ingatlah ketika kau dilahirkan, ketahuilah semasa kau dibentuk di dalam rahim ibumu, maka Allah lah yang membentuk rupa wajahmu, bentukmu di dalam rahim ibumu. Setelah kau selesai terproses jadi insan, setelah kau dibentuk menjadi manusia yang dikhendaki akan dijadikan khalifatullah, surah An-Nahl ayat 78, sesungguhnya Allah lah yang mengeluarkan kau dari dalam perut ibumu. Sudah pun kau dizahirkan, yang sebelumnya kau diciptakan, dizahirkan, dibentuk di dalam rahim ibumu, di surat Al-Imran ayat 6, maka Allah pula lah yang menzahirkan dirimu, yang mengeluarkan dirimu, yang menyatakan dirimu dari dalam perut ibumu, yang ketika itu ibumu tidak mengetahui. Allah menciptakan dirimu, Allah menzahirkan dirimu, membentuk wajahmu, rupamu, yang mengikuti kehendak Allah itu sendiri. Di surat Al-Imran ayat 6. Apabila di dalam 6 masa kau diciptakan, hari yang ke-7 kau sempurna dalam kejadianmu, ketahuilah bahwasanya dirimu
suci. Tiap-tiap anak yang dilahirkan, tiap-tiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Tiada satupun manusia yang dilahirkan dalam keadaan kotor. Tidak ada seorang anak Adam yang dilahirkan tidak dalam keadaan suci. Apakah dirimu mengetahui? Apakah dirimu memahami? Apakah dirimu tahu sesungguhnya awalnya dirimu itu suci? Kau dikehendaki kembali kepada diri Tuhanmu yang maha suci. Kau diminta untuk kembali ke diri Tuhanmu yang maha suci. Maka Allah lah diri yang maha suci, tempat sekalian kembali diri yang suci pula. Apabila diri Tuhanmu menghendaki dirimu kembali kepada dirinya yang maha suci, maka hendaklah kau mempersiapkan dirimu yang suci itu, yang nak dikembalikan kepada diri yang maha suci juga. Sebelum kau dikendaki, sebelum kau diminta untuk kembali kepada diri yang maha suci, maka kau mesti mengenali dulu dirimu yang suci itu. Bagaimana kau mau kembali kepada diri yang maha suci yang kau sendiri tidak mengenali dirimu itu yang suci? Bagaimana kau mau mengembalikan amanah diri kepada empunya amanah? Bagaimana kau mau mengembalikan hak daripada diri yang maha suci yang kau tak pernah mengenali dirimu yang sebenarnya itu adalah suci? Dirimu yang suci itu tidak akan pernah kembali kepada diri yang maha suci, karena kau tak pernah menjaga, kau tak pernah memelihara kesucian dirimu itu. Kau tak pernah tahu bagaimana menjaga, memelihara diri suci yang diamanahkan kepada dirimu. Ketika sebelum kau dijadikan, ketika satu masa dirimu belum berbentuk apa-apa, ketika dirimu belum boleh disebut apa-apa, ketika itu diambil persaksianmu, ketika itu diambil persaksian dirimu. Di surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sudah pun diambil kesaksianmu, sudah pun diambil ikrarmu, bahwasanya kau mengakui dirimu suci, bahwasanya kau mengakui akan kembali kepada diri maha suci, bahwasanya kau pasti mengembalikan amanah dirimu yang suci itu akan kembali kepada diri yang maha suci. Bagaimana mengembalikan yang awal dirimu itu? Bagaimana nak mengembalikan diri suci yang sebenar-benar dirimu itu boleh kembali kepada diri yang maha suci? Hanya diri yang sudah suci, hanya diri yang sudah suci barulah diterima oleh diri yang maha suci. Diri yang maha suci itu tidak pernah menerima dirimu yang kotor, yang busuk itu, yang awalnya dirimu itu
asal kejadian dirimu itu adalah suci, yang selama hidupmu kau kotori, kau sudah merusak daripada kesucian dirimu itu. Yang berpuluh-puluh tahun lamanya kau mengotori dirimu yang suci itu, tidak akan pernah kembali kepada diri yang maha suci. Tidak ada yang memberitahukan kepada dirimu sesungguhnya dirimu itu daripada diri yang maha suci. Apa yang kau akan bawa untuk bekal berjumpa? Apa yang kau akan bawa? Apa bekal yang kau bawa untuk berjumpa kepada diri yang maha suci, yang dirimu tak pernah suci? Kau tak pernah mensucikan dirimu, yang sebenarnya dirimu itu sudah suci. Yang sebenarnya dirimu itu dijahirkan, ditajalikan, dinyatakan oleh diri yang maha suci. Apa yang kau bawa kepada diri yang maha suci, yaitu diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka esok kuburlah tempat kembalimu. Maka esok kuburanlah tempat kembalimu. Kenapa kuburan tempat kembalimu? Karena tak layak bagi dirimu yang kotor busuk itu untuk berjumpa kepada diri yang maha suci. Hancurlah kau dimakan tanah, binasalah kau, binasalah kau diri jasad, binasalah kau diri jasmani, hancurlah kau diri jasmani yang kau tak pernah kenal diri batinmu itu yang sentiasa suci. Oleh kerana kau jasad, oleh kerana kau jasmani, tubuh yang tak pernah mengenali tubuh diri batinmu, kau tak pernah mengenali apa itu diri batinmu, yaitu dirimu yang suci itu. Sehingga kerana kau jasad, diri batin pun ikut merasakannya. Mengapa kau tak pernah tahu? Mengapa kau tak pernah mau mengerti sesungguhnya dirimu itu suci? Kenapa kau tak pernah mensucikan dirimu, yang diri zahirmu itu sentiasa kau kotori? Sesungguhnya diri batinmu menghendaki kembali kepada diri Tuhannya yang maha suci, tapi oleh kerana kau jasad, diri batin pun tak akan pernah kembali kepada Tuhannya, tak akan pernah kembali kepada diri Tuhan. Mengapa diri zahir itu ikut tersiksa, ikut binasa, tak boleh kembali kepada diri yang maha suci? Karena diri zahir, diri batin itu satu, dekat tak bersentuhan, jauh tak berantara. Dekat tidak bercerai, jauh tidak berjarak. Satu takkah mengenal dua, bukan menyatu tapi esa adanya. Apabila di kaum awam nak mengenali dirinya, bagaimana kaum awam mengenali dirinya? Kenalilah dirimu dari apa-apa yang kau makan. Sesungguhnya dirimu apa-apa yang kau makan. Lihatlah apa yang kau makan, lihatlah apa yang kau masukkan ke perutmu, ingatlah apa yang kau makan, ketahuilah apa yang kau makan. Itulah dirimu.
Sampai di sini? Apa yang mau ditanyakan? Yang sebenar diri tadi, nama yang sebenar diri tadi. Yang sebenar dirimu itu adalah kesucian dirimu itu sendiri. Yang sebenar-benar dirimu itu akan kembali kepada diri yang maha suci. Dirimu itu, ya, dirimu itu adalah suci. Dirimu itu, ketahuilah dirimu itu suci. Tapi kalau ku buka apa itu dirimu, itu nggak boleh dibuka. Ini YouTube, nggak boleh. Yang boleh dibuka, bagaimana mengetahui diri yang suci. Tak boleh dibuka apa sebenar-benarnya diri suci yang ada pada dirimu itu. Tidaklah sama seorang yang belajar dengan orang yang mendengar. Tak boleh sama orang yang mendengar dengan orang yang belajar. Enak kali kau tengok-tengok YouTube aja langsung kau tahu apa itu dirimu. Sebab waktu kau dilahirkan, ketika masa kau dilahirkan ibumu, dari perut ibumu, kau keluar daripada rahim ibumu, kau tidak bernama. Siapa yang boleh mengeluarkan dari perut ibumu itu? Ibu kau tak pernah ada daya dan upaya. Ibumu tidak pernah punya kuasa. Ibumu itu gerak yang digerakkan, hidup yang dihidupkan. Tidak boleh kau lahir dari perut ibumu, tidak boleh kau keluar dari perut ibumu. Tidak akan boleh. Lalu siapa yang mengeluarkan? Allah. Sebagaimana di surat An-Nahl ayat 78. Mengapa Allah ingin sekali mengeluarkan kau dari perut ibumu? Tentu kenal siapa dirimu. Tentu Allah tahu apa dirimu. Kenapa kau tak pernah ada namamu? Kenapa waktu masa kau dilahirkan itu, sebelum kau dilahirkan itu, kau tidak bernama? Maka tiada satu pun manusia yang boleh mengeluarkan kau dari dalam perut ibumu kecuali Allah. Tidak ada suatu pun makhluk di muka bumi ini yang boleh memanggil kau keluar dari dalam perut ibumu kecuali Allah. Tidak ada satu ilmu pun yang boleh menembus alam rahim. Tidak ada kecuali ilmu Allah. Tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengeluarkan kau dari dalam rahim ibumu kecuali Allah semata-mata. Kecuali kodrat iradat Allah, kecuali kehendak Allah, kau tak akan boleh lahir ke dunia ini kalau bukan kodrat iradat Allah. Maka siapa ketika itu? Siapa namamu ketika itu? Ketika kau dipanggil keluar, maka itu pula lah namamu ketika kau dipanggil untuk kembali menghadap Tuhanmu. Awalnya dengan nama itu kau dipanggil, maka dengan nama itulah kau dipanggil kembali kepada Tuhanmu kembali. Apabila Tuhanmu tidak mengenali dirimu dan kau tidak pernah tahu apa siapa dirimu, maka kau tak akan pernah dipanggil Tuhanmu. Kau tak akan pernah mendapatkan tempat kedudukan pada diri Tuhanmu, karena kau tidak dikenali Tuhanmu. Maka malaikatlah yang memanggil kau esok. Maka malaikatlah yang mengambil nyawamu. Maka malaikatlah yang mengambil dirimu. Dipisahkan roh kau dengan jasadmu. Dipaksa diri yang zahir itu dengan diri yang batin, sehingga bagaikan
mengelupas bagaikan mengupas seekor kambing, dipisahkan kulit kambing dengan kambing, dipaksa karena diri batinmu meliputi diri zahirmu, dipaksa untuk dipisahkan diri zahir dengan diri batin. Ketahuilah siapa sebenar-benarnya dirimu yang akan dipanggil oleh Tuhanmu yang Maha Suci. Kau tak akan pernah kembali kepada diri yang Maha Suci, karena kau tak mempunyai nama sebenar-benar nama pada dirimu. Kau tak mengetahui apa sebenarnya dirimu itu. Allah tak akan pernah memanggil yang dia tidak kenal. Banyak yang mengaku kenal kepada Allah, tapi tidak pernah dikenal oleh Allah. Banyak yang tahu Tuhannya, tapi tidak pernah ditahu Tuhannya. Banyak yang mengaku tahu Tuhannya, tapi tidak pernah diketahui Tuhannya. Itulah yang dikatakan kenal palsu. Itulah yang dikatakan pura-pura tahu, pura-pura kenal. Sesungguhnya kau tak pernah kenal Tuhanmu. Anak kamu saja tak kenal sama kau, tak pernah kau dipanggil ayah. Anakmu saja tak pernah kenal dirimu, dia tak akan pernah tahu kepada dirimu. Mengapa kau dipanggil anakmu bernama ayah? Kenapa seorang anak memanggil orang tuanya dengan sebutan ayah? Sementara anak itu manusia, ayah juga manusia. Kenapa si anak memanggil ayah? Kenapa tidak panggil manusia saja? Adakah si anak ini mengenal dirinya manusia, lalu mengenal diri ayahnya yang manusia? Tapi si anak tak pernah memanggil ayahnya dengan sebutan manusia. Si ayah yang manusia tidak pernah memanggil anaknya manusia dengan sebutan manusia. Bagaimana? Pernahkah anak kau memanggil kau itu manusia? Pernahkah seorang ayah memanggil anaknya manusia? Nyata-nyata sama-sama manusia, tapi bukan dipanggil manusia, bukan. Lalu apa sebenarnya dirimu? Tidakkah kau menginginkan kembali kepada Tuhanmu? Inna lillah wa inna lillah ilaihi raji'un. Inna lillah ilaihi raji'un. Apa maknanya itu? Mati kah? Apa makna, apa arti, apa maksud daripada inna lillah ilaihi raji'un? Itulah perjanjian Allah kepada dirimu. Itulah ikrar Allah kepada dirimu. Kau pasti kembali kepadaku, kata Allah. Sesiapa yang tidak menginginkan kembali kepada Tuhannya, sesiapa yang tidak menginginkan kembali kepada Allah Tuhannya, maka dia tidak pernah mau mengetahui apa dirinya, siapa dirinya. Maka kekuburlah, maka ke tanahlah tempat kembalinya. Karena dia mengatakan asal mulanya dari tanah, maka kembali ke tanah. Bagaikan hewan, bagaikan binatang yang tak pernah kenal Tuhannya. Hidupmu sia-sia, umurmu sia-sia, akalmu sia-sia, otakmu rusak sia-sia, rezekimu yang dibagi Tuhanmu sia-sia belaka, karena kau kembali ke kubur, karena kau esok ditanam bagaikan hewan. Ketahuilah, kematian bagaikan hewan itu seburuk-buruknya kematian. Sebaik-baiknya kembali kepada Tuhan yang Maha Suci, Allah Subhanallah. Diri yang suci mesti kembali kepada diri yang Maha Suci.
sia-sia umurmu, sia-sia rezeki yang dibagi Allah kepadamu, tidak manfaat usia yang dibagi Allah kepadamu, karena kau tidak mengenal diri Tuhanmu. Kau hidup bagaikan hewan, kau hidup bagaikan binatang. Cara hidupmu cara hewan, cara hidupmu cara binatang, cara makanmu cara makan hewan, cara makanmu cara makan binatang. Hidupmu serba kepura-puraan. Kau pura-pura kenal dirimu, sebenarnya kau tak pernah mengenal dirimu. Kau pura-pura tahu siapa Tuhanmu, sebenarnya kau tak pernah tahu siapa Tuhanmu, apa Tuhanmu, karena kau tak pernah tahu apa dirimu, siapa dirimu. Tidak akan pernah kau mengetahui apa siapa Tuhanmu, karena kau tak pernah tahu, karena kau tidak pernah mau tahu siapa dirimu. Jadi besok kalau mau dimandikan, mau disembahyangkan, nggak usah tahu diri, ya, nggak usah, nggak perlu belajar, nggak perlu mengetahui siapa diri kau sebenarnya. Kalau mau dikubur kau besok, mau dihimpit tanah, ya, mau dicabut malaikat, jangan kau tahu siapa dirimu. Allah tidak pernah mau menyiksa dirimu, tapi dirimu lah yang minta disiksa karena kebodohan dirimu, karena ketidaktahuan dirimu. Kenapa kau dimandikan esok? Itulah kau tak pernah mandi. Allah menunjukkan pada dirimu yang kau tak pernah mandi, kau tak pernah bersuci, makanya dimandikan kau esok. Itulah contoh bahwasanya kau tak pernah mandi suci. Kau tak tahu apa makna mandi suci, maka ditunjukkan Allah esok kau pasti dimandikan. Bagaimana kau disembahyangkan? Karena sembahyangmu tak pernah betul, karena sembahyangmu salah, makanya esok kau dinampakkan kau disembahyangkan. Kalau benar mandi sucimu, kalau benar solatmu, kalau benar sembahyangmu, kau tak akan pernah dimandikan, kau tak akan pernah disolatkan, kau tak akan pernah disembahyangkan. Karena mati itu 4 perkara. Mati yang pertama, hancur jasadmu, binasa jasadmu, ruh kau tak akan pernah kembali ke Tuhanmu. Mati perkara kedua, hancur jasadmu, binasa jasadmu, hanya ruh kau saja kembali kepada diri yang maha suci. Perkara yang ketiga, kematian yang ketiga, utuh jasadmu, baik jasadmu, tinggal jasadmu di dalam kubur, di dalam tanah, hanya ruh saja yang kembali ke Tuhannya, karena hanya hakikat daripada dirimu saja yang kenal Tuhannya. Mati perkara yang keempat, diri zahir mengenal diri batin, diri batin mengetahui diri zahir, maka diri zahir dan batin kembali bersama-sama menghadap Tuhannya. Jasmani, jasad, batang tubuh, esa kepada ruh, diri batin, diri rahasia, maka diri rahasia membawa diri batin membawa diri zahir, tubuh jasmani jasad kembali bersama-sama kepada Tuhannya. Sebagaimana lahirnya jasad tubuh bersama-sama lahir dengan ruh, nyawa, jiwa, sempurna lahirnya, sempurna pula kembalinya. Karena kau tidak menyadari siapa dirimu, kau bukan manusia sebenar-benar manusia, maka kau hendak kembali ke dalam kubur. Matinya kau besok ditanam, dihimpit bumi, busuk kau di dalam tanah itu, tersiksalah kau di dalam tanah itu. Hidupmu tidak berarti apa-apa, kau tidak kembali ke Tuhanmu, kau tak pernah menyaksikan Tuhanmu,
Kau tak pernah mengetahui Tuhanmu. Kau tak akan pernah kembali ke Tuhanmu. Yang dari Tuhanmu kau diciptakan. Kau tak pernah mengenali amanah dari Tuhanmu. Kau tak pernah menjaga amanah dari Tuhanmu. Kau tak pernah memelihara amanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Karena hidupmu, matimu laksana hewan. Cara berpikirmu, cara hewan, cara binatang. Pola pikirmu, pola pikir hewan, pola pikir binatang. Karena kau sebenarnya bukanlah manusia. Kau setengah manusia. Kau pura-pura manusia. Kau hewan yang berbentuk manusia. Kau binatang yang berupa manusia. Kau binatang yang berwujud manusia. Maka tanahlah tempat kembalimu. Kematian yang kelima, kematian perkara yang kelima, kematian para kaum sufi. Berpindahnya alam fana ke alam barzah, berpindahnya ke alam nyata, ke alam raib. Inilah yang dikatakan kaum sufi, kaum hawasul hawas, para ahlullah, wali Allah, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Allah bebaskan dirimu. Allah tidak pernah mengusik dirimu, tidak pernah menyiksa dirimu. Kau hidup dalam rahimakumullah. Hidupmu tenang, hidupmu nyaman, ad-dunya wal akhirah. Ketahuilah 7 tingkatan nafsu pada dirimu. Ketahuilah 7 tahap kematian. Ketahuilah 7 tahap keilmuan. Ketahuilah 7 tahap alam yang akan kita lalui esok. Ketahuilah 7 lapis dirimu. Ketahuilah 7 hari usiamu. Ketahuilah 7 hari kematianmu. Ketahuilah 7 hari kau dilahirkan. Dalam masa 7 hari kau dilahirkan. Tidak ada kau lahir di luar daripada hari yang 7 itu. Tidak ada kematianmu di luar daripada 7 hari itu. Tidak ada lebih daripada 7 hari usiamu. Yang dicari ya, bukanlah yang akan mencari. Itu yang dicari itu menjadi yang dicari. Itu wahdatul wujud. Banyak yang mengatakan, ya, banyak paham, dia yang menyembah, maka dia yang disembah. Ini bahasa apa? Maksud dia yang menyembah, dia yang disembah. Ini kacau. Ini bermakna Tuhan yang menyembah, Tuhan yang kena sembah. Apabila kau katakan dia yang mencari dan dia yang dicari, akan menimbulkan kesyirikan. Tuhan tidak pernah mencari diri Tuhan. Tuhan tidak pernah menyembah diri Tuhan. Tuhan tidak pernah menyembah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengenal dirinya karena dirinya sudah Tuhan. Kaulah yang mengenal diri Tuhanmu karena kau sudah dikenalkan diri Tuhanmu. Tuhanmu sudah memperkenalkan diri Tuhanmu kepada dirimu, maka carilah diri Tuhanmu itu. Sesungguhnya kau sudah dikenalkan oleh diri Tuhanmu. Tuhanmu sudah memperkenalkan dirinya kepada dirimu. Jadi Tuhan sudah memerintahkan kepada dirinya untuk dikenal oleh dirimu. Maka carilah diri Tuhanmu itu. Kenalilah diri Tuhanmu itu.
Diri Tuhanmu itu asma Muhammad. Diri Tuhanmu itu af'al Muhammad. Diri Tuhanmu itu sifat Muhammad. Diri Tuhanmu itu zat Muhammad. Yang zahir pada asma Adam, itulah asma pada dirimu. Zahir pada af'al Adam, itulah af'al dirimu. Zahir pada sifat Adam, itulah sifat dirimu. Zahir pada zat Adam, itulah zat dirimu. Apa dipanggil dirimu itu? Siapa dirimu itu? Adam itu asal kejadian dirimu. Tubuh jasad, tubuh muhaddas, tubuh kasarnya diri Muhammad. Jadi zahirnya diri Muhammad itu tubuh muhaddasnya, tubuh kasarnya diri Adam. Jadi Adam itulah nyata tubuh jasad, tubuh kasar, tubuh muhaddasnya diri Muhammad. Sesungguhnya yang empunya dirilah sudah memperkenalkan dirinya semasa ajali. Itulah tugas, itulah amanah kepada dirimu. Sesungguhnya Tuhanmu sudah pun memperkenalkan dirinya semasa ajali dulu kepada dirimu. Sudah. Maka diri Tuhanmu tidak akan pernah mau tahu lagi kepada dirimu yang esok dirimu tak mau mengenali atau tak kenal kepada diri Tuhanmu. Allah tak mau tahu lagi kepada dirimu yang kau ini esok tak mengenali diri Allah. Dia tak mau tahu lagi itu. Di surat Al-A'raf ayat 173. Yang di 172, alastu birabbikum, kau sudah ikrar, kau sudah janji, kau sudah sumpah bahwasanya kau esok mau kembali ke Tuhanmu, yang esok kau mau mengenali Tuhanmu, yang esok kau mau mengenali dirimu. Di surat Al-A'raf ayat 173, esok apabila kau tak juga mengenali dirimu, kau tak juga mengenali Tuhanmu, maka tunggulah azabku. Kau sudah diberi akal, kau sudah diberi ilmu, kau sudah diberi rezeki, kau sudah diberi hidup, kau sudah diberi mata, sudah diberi pendengaran, sudah diberi telinga, sudah boleh berbicara, kau sudah dibagi sehat, kau sudah dibagi usia. Mengapa kau tak pernah mau mengenali dirimu? Mengapa kau tak pernah mau mengenali diri Tuhanmu? Maka tunggulah azabku, kata Allah. Sia-sialah hidup yang kubagi kepada dirimu. Sia-sialah rezeki yang kubagikan kepada dirimu. Sia-sialah akal, ilmu, pikiran yang kubagi kepada dirimu. Karena itu semua harus kau kembalikan kepada diriku kembali. Karena ruh yang ditiupkan kepada dirimu adalah zat daripada diri Tuhanmu. Asma Muhammad yang nyata kepada diri asma Adam. Af'al nyata Muhammad yang nyata kepada af'al diri Adam. Sifat nyata Muhammad yang nyata kepada sifat diri Adam. Nyata sifat zat Muhammad yang nyata kepada zat diri Adam.
barulah sempurna Adam. Sempurnanya Adam itu mengandungi asma, af'al, sifat, zat Muhammad. Sempurnanya Muhammad itu mengandungi asma, af'al, sifat, zat diri Allah. Maka Muhammad itu asmaul Allah. Maka Muhammad itu af'alullah. Maka Muhammad itu sifatullah. Maka Muhammad itu zatullah. Itulah diri Allah. Semua itu nyata senyata-nyatanya pada diri Adam. Maka sujudlah semua alam, sujudlah semua sekalian malaikat, kerana Adam menanggung sifat, mengandung asma, af'al, sifat zat Muhammad. Wahai seluruh alam, wahai seluruh malaikat, wahai seluruh makhluk, sujudlah kau kepada Adam, illa iblis. Hanya iblis yang tidak mau patuh, tidak mau taat kepada Allah. Kerana iblis tidak mengenali diri Adam. Kerana iblis tidak mengetahui diri Adam. Al-insan sirhi wa ana syirhu wa sifatihi. Sesungguhnya manusia itu menanggung rahasiaku. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasianya dan sifat-sifatku. Jadi sirullah itu ditanggung oleh diri Adam. Sesungguhnya sifat-sifat diri Allah itu ditanggung oleh diri Adam. Maka zat diri Muhammad itu zahir pada diri rahasia Adam. Sesungguhnya diri asma, diri af'al, diri sifat, diri zat Muhammad itu nyata pada diri Adam. Maka sempurnalah, maka sempurnalah, nyatalah senyata-nyatanya, tegaklah diri Adam, karena asma, af'al, sifat, zat Muhammad. Siapa diri kamu itu sebenarnya? Adam itu asal kejadian dirimu. Muhammad itu kau merasa-rasa Muhammad. Kau tak boleh jadi Muhammad, Muhammad tak boleh jadi kau. Maka kenalilah sebenar-benar dirimu, barulah kau mengenal sebenar-benar diri Tuhanmu. Bila kau kenal sebenar-benar diri Tuhanmu, maka kau mengenal sebenar-benar Tuhanmu. Lalu apa dirimu? Lalu siapa dirimu? Kau tak pernah kembali ke Tuhanmu bila kau tak mengenali siapa dirimu. Mengapa kau tak pernah tahu diri Tuhanmu? Kerana kau tak pernah tahu dirimu. Kau tak pernah mengenali dirimu. Kenal dirimu yang nyata, maka kenal diri Tuhanmu yang nyata.
Kenal dirimu rata-rata, kau mengenal dirimu rata-rata, barulah kau mengenal diri Tuhanmu yang nyata. Bila kau kenal diri Tuhanmu yang nyata, maka binasalah dirimu yang nyata. Hiduplah selama-lamanya diri zahirmu dan diri batinmu, bila kau mengenali diri Tuhanmu yang nyata dan yang rahasia. Man arafaha nafsahu faqad arafa rabbahu, arafa rabbahu fasada jasad.